Perkenalkan, nama saya Ayumi Sinti Kapela, NIM H10512210017. Halo, perkenalkan nama saya Safina Putri Tarigan dengan NIM H10512210019. Perkenalkan, saya Abdullah Khalid Fadilah dengan NIM H105122117. Huffman Tree. Huffman algoritma adalah salah satu algoritma kompresi tertua yang disusun oleh David Huffman pada tahun 1952. Algoritma tersebut digunakan untuk membuat kompresi jenis loss compression, yaitu penempatan data di mana tidak satu byte pun hilang sehingga data tersebut utuh dan disimpan sesuai dengan aslinya. Prinsip kerja Huffman. Prinsip kerja algoritma Huffman adalah dengan mengkodekan setiap karakter ke dalam representasi bit. Semakin sering karakter tersebut muncul, maka semakin panjang representasi bitnya. Sebaliknya, semakin jarang frekuensi karakter muncul, maka semakin panjang pula representasi bit untuk karakter tersebut. Teknik kompresi algoritma Huffman mampu memberikan penghematan pemakaian memori sampai dengan 30%. Algoritma Huffman mempunyai kompleksitas 0 atau n log n untuk himpunan dengan n karakter. Metode kompresi dengan Huffman terbagi dengan dua kelompok. Metode pertama adalah metode statik. Metode statik adalah metode yang menggunakan peta kode yang selalu sama. Metode ini membutuhkan dua fase. Fase yang pertama adalah untuk menghitung probabilitas kemunculan tiap simbol atau karakter dan menentukan peta kodenya. Dan fase yang kedua adalah untuk mengubah pesan menjadi kumpulan-kumpulan kode yang akan ditransmisikan. Yang kedua adalah metode dinamik atau metode adaptif. Metode ini adalah metode yang menggunakan peta kode yang dapat berubah dari waktu ke waktu. Metode ini disebut adaptif karena peta kode mampu beradaptasi terhadap perubahan karakteristik isi file selama proses kompresi berlangsung. Metode ini bersifat one pass karena hanya diperlukan satu kali pembacaan terhadap isi file. Implementasi Huffman. String pada gambar yang terdapat di PPT memiliki 15 karakter, yang setiap karakternya memiliki 8 bit. Maka, total nilai bit untuk string yang belum terkompresi adalah 15 kali 8, sama dengan 120 bits. Dengan menggunakan teknik Huffman encoding, kita dapat mengkompresi string tersebut menjadi ukuran yang lebih kecil. Langkah pertama yakni membuat daftar frekuensi kemunculan karakter-karakter dalam string tersebut. Kemudian, urutkan berdasarkan frekuensi dari terkecil ke terbesar. Jika ada yang memiliki frekuensi yang sama, maka urutan dilakukan berdasarkan urutan huruf pada kata yang dimaksud. Langkah yang kedua adalah membuat setiap karakter yang unik sebagai simpul daun. Dari daun B dan D, kita buat simpul baru BD yang akan menjadi orang tua dari simpul B dan D. Kemudian, kita sisipkan ke daftar sesuai dengan urutan frekuensinya. Langkah selanjutnya adalah melakukan hal yang sama berulang-ulang hingga terbentuk satu pohon binar Huffman. Lalu, untuk setiap simpun non-daun, berikan angka 0 di sisi kiri dan angka 1 di sisi kanan. Langkah terakhir, dengan menelusuri pohon binar Huffman yang telah dibuat, kita dapat membuat tabel kode Huffman seperti yang tertera pada PPT. Tanpa menggunakan teknik Huffman encoding, total ukuran string adalah 120 bits. Setelah dilakukan teknik Huffman, ukuran berkurang menjadi 32 plus 15 plus 28, atau 75 bits. Kesimpulan, meskipun Huffman encoding memiliki kelebihan dalam efektivitas kompresi dan tidak merusak data, teknik ini juga memiliki kelemahan seperti memerlukan waktu dan sumber daya komputasi yang cukup besar, tidak efektif untuk data yang hanya terdiri dari beberapa karakter, dan rentan terhadap kesalahan. Oleh karena itu, sebelum menggunakan Huffman encoding perlu dipertimbangkan terlebih dahulu karakteristik data dan kebutuhan aplikasi. Jadi, saya memiliki soal Huffman, yaitu nama saya sendiri yaitu Abdullah. Yang pertama kita lakukan adalah menentukan frekuensi huruf dari kata tersebut. A sama dengan 1, B sama dengan 1, A sama dengan 2, BD sama dengan 1, B 1, D 1, U 1, L 2,
H1. Kita urutkan dari frekuensi terendah ke frekuensi tertinggi. B, D, U, H 1 1 1 1, A, L 2 2. Kita tambahkan B dan D-nya. Kita tambahkan frekuensi yang sama dari kiri ke kanan. BD jadi 2 BD, UH 22 AL. Kita tambahkan lagi U dan H-nya karena memiliki angka yang sama, jadi 22 BD UH AL. Kita tambahkan lagi ini karena memiliki frekuensi yang sama. Kita tambahkan dari sebelah kiri ke kanan, jadi 4 BD UH L. Kemudian kita tambahkan frekuensi ini, jadi 4 UH, kemudian 4 A dan L, frekuensi 2. Kemudian kita tambahkan kedua ini karena masih memiliki angka yang sama, jadi 8 4 A L 4 BD UH. Kemudian kita jadikan binernya. Di setiap yang bagian kanan kita kasih 1 dan bagian kiri kita kasih 0. Jadi seperti ini, 0 1 0 1 0 1 0 1 0. Karena sudah dapat binernya, jadi tiap kita mencari huruf kita urutkan dari atas ke bawah. Misalnya seperti ini, kita ingin mencari huruf H, jadi H sama dengan, jadi ini 1 1 1 sama dengan 1 1 1, dan U juga 1 1 0, U sama dengan 1 1 0, kemudian D yaitu 1 0 0, D sama dengan 1 0 0, kemudian B yaitu 1 0, maaf tadi 1 harusnya bukan 0, kita coret. Kenapa ini harus 1? Karena seperti ini, D nya terdapat di sebelah kanan. Ketika B baru 1 0 0, nah dari sebelah kiri B sama dengan 1 0 0. Untuk mencari L kita hanya memerlukan 0 1, L sama dengan 0 1, dan A jadi 0 0, A sama dengan 0 0. Jadi jika dijadikan hurufnya yaitu 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1, terus 0 0, kemudian 1 1 1. Tadi A B D U L L A H. Jadi seperti ini, Abdullah. Oke, sekian penjelasan saya. Terima kasih. Oke, jadi di sini saya akan menjelaskan bagaimana sintak atau codingan yang merupakan implementasi dari algoritma Huffman coding yang fungsinya untuk kompresi data. Pertama-tama kita buat tree-nya dulu, kita class tree. Terus kita bikin def init self, left-nya none, right-nya none. Ini adalah inisialisasi untuk membuat sebuah node dalam pohon Huffman. Node ini akan memiliki dua anak, yaitu yang kiri dan kanan, left and right. Setelah itu kita buat def nodes. Nodes ini akan mengembalikan pasangan dari anak tree. Setelah itu kita bikin def str self, yang fungsinya itu untuk mengembalikan representasi string dari node. Setelah itu kita buat fungsi untuk membuat Huffman. Fungsi ini merupakan fungsi rekursif untuk membangun pohon Huffman dan menghasilkan kode Huffman untuk setiap karakter.
Jika not dari sebuah string karakter tunggal, maka fungsi ini akan mengembalikan dictionary dengan karakter tersebut sebagai kunci dan bin string sebagai nilainya. Jika not tersebut bukan sebuah string, maka fungsi ini akan memanggil dirinya sendiri untuk anak kiri dan anak kanan dari not dengan menambahkan 0 atau 1 ke bin string untuk menentukan jalur dalam pohon Huffman. Jadi kita tahu kalau pohon Huffman itu ke kirinya itu 0, ke kanannya itu 1. Nah, 1 dan 0 ini kita masukkan ke dalam bin string. Setelah itu, fungsi ini menggabungkan semua kode Huffman yang dihasilkan untuk anak kiri dan anak kanan dan mengembalikan dictionary yang berisi semua kode Huffman yang sudah kita kerjakan di fungsi ini. Dictionary yang dimaksud adalah D. Setelah itu kita buat fungsi untuk menampilkan encoded output dan jumlah bit. Encoded output ini maksudnya adalah hasil dari kompresi yang sudah kita lakukan yang berupa bilangan biner 0 dan 1. Jumlah bit, maksud dari jumlah bit ini adalah perbandingan antara ruang yang dipakai sebelum dilakukan kompresi dan sesudah dilakukan kompresi. Jadi fungsi ini memerlukan dua parameter. Yang pertama itu Huffman code dan string. Kita bikin string kosong yang kita namakan encoded output. Setelah itu kita looping. For char in data, encoded output sama dengan encoded output ditambah Huffman code index char. Terus kita print encoded outputnya. Setelah itu kita ingin membuat perbandingan jumlah bit yang sudah dilakukan setelah kompresi. Sebelum kompresi, kita akan bikin len dari string, len dari data yang udah kita masukkan dikali 8. Kenapa dikali 8? Karena dalam satu karakter itu memerlukan 8 bit. Setelah itu, space after, yang artinya ruang yang digunakan setelah kompresi, itu merupakan len dari encoded output. Jadi kita print yang sebelum kompresi dan setelah kompresi. Setelah itu kita membuat fungsi untuk menghitung frekuensi. Fungsi ini digunakan untuk menghitung frekuensi kemunculan setiap karakter dalam string yang diberikan. Pertama-tama kita buat kamus frek kosong dan iterasi melalui setiap karakter dalam string yang diberikan. String ini data yang kita masukkan ya, jadi ini dimasukkan user. Setelah itu, jika karakter sudah ada dalam kamus frekuensi, kamus frek, frekuensinya akan ditambah 1. Jika tidak, maka karakter tersebut akan ditambahkan ke kamus dengan frekuensi 1. Setelah menghitung frekuensi, kamus frekuensi akan diurutkan berdasarkan frekuensi, ini di sort, berdasarkan frekuensi kemunculan karakter secara menurun. Selanjutnya, pembentukan pohon Huffman dilakukan dengan menggunakan kamus frekuensi yang diurutkan tadi. Iterasi dilakukan sampai hanya ada satu not dalam daftar nodes. Dalam setiap iterasi, dua not terakhir dihapus dari daftar nodes dan not baru yang merupakan kombinasi dari kedua not tersebut dibuat. Not baru ini kemudian ditambahkan ke dalam daftar not. Setelah itu, daftar not diurutkan ulang setiap iterasi untuk memastikan not dengan frekuensi terendah berada di akhir daftar. Setelah selesai membangun pohon Huffman, fungsi ini dipanggil dengan not pohon Huffman sebagai argumen untuk mendapatkan kode Huffman setiap karakter. Hasilnya kita cetak. Kita looping untuk setiap karakter dan frekuensi, kita print. Kita return, di fungsi ini juga kita return output, kita panggil fungsi output yang sudah kita buat di atas untuk menunjukkan encoded output dan jumlah bit yang dilakukan sebelum kompresi dan setelah kompresi. Setelah itu kita
buat ini untuk input data dan kita panggil fungsi frekuensi tadi. Coba kita jalankan. DDA ya, hasilnya C itu punya karakter 0, D10, A111, dan B110. Encoded outputnya B110, D10, C-nya 3 kali, berarti 0. B110, D10, A111, terus C 3 kali, 0 3 kali, berarti D2 1010, A111, C0, A lagi 111, dan C0. Jadi sebelum kompresi ini memerlukan ruangan sebesar 96 bit. Tetapi setelah kompresi menjadi ini, dia hanya memerlukan 23 bit. Sekian presentasi dari kami, kurang lebih mohon maaf, terima kasih.